Halo guys. Nah sekarang ini aku pengen ngebahas tentang satu film yang judulnya Thunder Force. Itu adalah originalnya dari Netflix. Original kontennya dari Netflix. Jadi ada ceritanya tuh mengenai superhero gitu. Jadi ada satu orang yang bernama Emily punya sahabat bernama Lydia. Jadi ini tuh settingnya tentang bagaimana ada satu genetik superhero yang bermunculan karena kebenturnya meteor ke bumi, benturan meteor dan ke bumi gitu. Jadi gini, si yang mendapat kekuatan tersebut atau genetik tersebut itu mendapat keistimewaan sebuah kekuatan, tapi sayangnya banyak orang yang memakai itu dengan ketidakbenaran, artinya untuk kejahatan gitu loh. Nah, pada saat itu beberapa tahun berlalu, karena kejadian meteor itu terjadinya 1983. Beberapa tahun berlalu atau beberapa bulan berlalu gitu ya, ada dua orang sahabat bernama Emily dan Lydia. Emily ini sebenarnya adalah orang yang sangat pintar gitu, orang yang benar-benar pintar banget, sehingga dia itu dijuluki kutu buku atau nerd di sekolahnya gitu ya. Sementara Lydia ini orangnya adalah orang yang selengean, orang yang konyol gitu, orang yang suka tidur di sekolah gitu. Tapi dia mempunyai jiwa persahabatan yang sangat tinggi gitu ya. Akhirnya mereka bersahabat karena dia menolong Emily dari bulian beberapa temannya. Beberapa tahun berlalu setelah mereka bersahabat sampai kuliah gitu ya, akhirnya Emily ini ngerasa Lydia malah membuat dia turun performanya di sekolah, sehingga mereka ya udah berpisah lah, tidak bertemu lagi. Beberapa tahun kemudian ada perpisahan dari SMA, reuni dari SMA tempatnya Lydia dan juga Emily ini sekolah gitu. Lydia diminta lah sama satu orang bernama Jack yang juga temennya untuk menghubungi Emily. Ternyata Emily ini sudah mempelajari genetik yang aku ceritain di awal itu udah dari lama, karena dia mempunyai laboratorium gitu. Mempelajari genetik itu melatih orang-orang yang nanti akan bisa melawan si orang Titan lah ya, maksudnya yang mempunyai ras tersebut, yang melakukan kejahatan gitu. Akhirnya Emily datang ke Lydia datang ke tempatnya Emily. Udah dibilang jangan nyentuh apa-apa. Sudah dikembangkan satu kayak genetik baru gitu untuk membuat seseorang mempunyai kekuatan super. Ternyata Lydia itu iseng memencet salah satu, membuat kerusuhan lah di kantornya Emily, pegang ini pegang itu. Akhirnya tanpa sengaja genetik itu tertanam di otaknya Lydia. Akhirnya
si Lydia ini harus dilatih menurut Emily untuk membuat tender force atau tim superhero karena udah nanggung kan, memang itu tujuan utamanya. Si penjahatnya ini digunakan oleh salah satu perdana menteri, ya pemimpin politik di sana lah, untuk memanfaatkan kekuatan tersebut. Kebetulan si pemimpin politik itu juga mempunyai genetik yang disalahgunakan tersebut gitu. Akhirnya Thunder Force pun dibentuk untuk melawan ketidakbenaran, akhirnya membela kebenaran gitu ya. Ternyata pemimpin politik itu terlibat, orang juga pada kaget tuh. Terus si Lydia dan si Thunder Force ini juga terus melawan orang-orang musuhnya villain di film ini. Tapi ternyata Lydia dengan kecerobohannya, memang dari dulu kan ceroboh ya, sempat melakukan kegagalan di situ, melakukan kecerobohan kembali dengan mengorbankan fasilitas publik. Akhirnya si Lydia dan Emily pun agak sedikit ribut lah. Tapi oleh karena itu terungkaplah satu hal, bahwa bosnya Emily ini juga terlibat. Karena yang membentuk Thunder Force ini malah terlibat karena ada perjanjian bersama The King, pemimpin atau lebih tepatnya pemimpin politik disitulah gitu ya. Akhirnya dengan kepintaran yang anaknya Emily ini membuat si bosnya Lydia dan Emily ini tertangkap dan pingsan. Oleh karena keburukan itu, Lydia dan Emily tetap harus melawan kejahatan itu di salah satu gedung peresmian gitu. Akhirnya oleh karena Lydia dan Emily orang yang memanfaatkan politik itu ya, tertangkap. Oleh karena mereka akhirnya aman di dunia. Oke. Akhirnya aku ngelihat film ini sebagai film yang lucu, yang tidak seperti tipikal superhero. Mungkin ceritanya agak sedikit ketebak, tapi kita ngerasa bahwa ini adalah superhero yang berbeda, superhero yang tidak seperti superhero yang kita lihat di superhero yang belakangan ini terjadi. Memang mengangkat isu yang sangat dekat sekali seperti yang aku ceritain dari awal sampai akhir tadi gitu ya. Mengangkat isu yang dekat, akhirnya kita juga ngerasa fun liatnya gitu. Dan lucu juga, tapi bukan tipe superhero yang mungkin banyak orang suka. Tapi untuk sebuah keluarga, superhero yang tidak mengandalkan bertengkar atau tidak mengandalkan perseteruan gitu ya. Ini adalah satu film keluarga yang pas.
Kalau kalian mau nonton bisa nonton di Netflix. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye guys.